Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, berjumpa lagi dalam ibadah kita. Sama-sama kita mau siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, izinkan kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau menjangkar Tuhan di dalam-Mu. Biar melalui pujian ini, kami mau nyatakan kerinduan kami kepadamu. Mari bersama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama. Semakin gelap hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, Kau kan datang kembali, bawa aku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangka kepadamu. Semakin terang hari, Kau kan datang kembali, bawa aku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangka dalam-Mu. Hidup matiku menjangka di dalam-Mu. Hidup matiku menjangka di dalam-Mu. Oh, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Oh, ajar kami percaya padamu di setiap waktu. Haleluya, kami datang
setia. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Bertemu Tuhan nanti, buka dengan buka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, buka dengan buka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami berjuang untuk hidup dalam kebenaran serta kesucian Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah spiritual appetite, selera rohani. Berbicara dengan selera, kita bisa menemukan ada begitu banyak istilah. Ada selera musik, selera makan, selera berbelanja, selera fashion, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ada satu ketertarikan seorang individu terhadap sesuatu. Nah, judul saya adalah selera rohani atau spiritual appetite. Bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita memiliki selera rohani, spiritual appetite yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama dari Mazmur 63. Hanya beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud menuliskan Mazmur ini ketika ia berada di padang gurun. Beberapa tafsiran menyebut latar belakangnya adalah ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul, dalam 1 Samuel 23 ayat 14 dan 15. Sementara tafsiran lain mengaitkannya dengan pelarian Daud dari Absalom, anaknya, dalam 2 Samuel 15 ayat 23. Ya, meskipun konteks historisnya bisa berbeda, satu hal yang pasti adalah Mazmur 63 ini lahir dari tempat yang tandus, tempat keterasingan dan tempat kehilangan, yaitu padang gurun. Padang gurun Yehuda, tempat Daud menuliskan Mazmur 63, adalah sebuah wilayah yang secara geografis terletak di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Daerah ini dikenal dengan kondisi alam yang ekstrim, tanahnya berbatu dan curam, hampir seluruhnya terdiri dari bukit-bukit tandus dan lembah-lembah yang dalam. Iklimnya kering dengan suhu siang hari yang bisa sangat panas, seringkali melebihi 40 derajat Celcius. Sementara malam hari bisa sangat dingin karena perbedaan suhu yang drastis di wilayah gurun.
Curah hujannya sangat rendah, membuat air menjadi kebutuhan utama yang sangat berharga dan langka. Tidak ada sungai permanen, hanya terdapat sungai musiman yang biasa disebut dengan wadi namanya, dan alirannya tergantung pada hujan yang jarang turun. Oleh karena itu, padang gurun sebenarnya tidak cocok untuk pertanian dan pemukiman, dan hanya dihuni oleh beberapa binatang liar seperti serigala, kalajengking, dan burung gurun. Tanaman yang tumbuh pun hanya berupa semak-semak dan rerumputan keras yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Dalam ketidaknyamanan, keterasingan, dan kesunyian ini, Daud bukan hanya merasakan dahaga secara fisik, haus secara fisik, lapar secara fisik, tetapi juga mengalami dahaga rohani yang sangat dalam. Ayat kedua dalam Mazmur 63 ini mencatat sebuah seruan yang begitu pribadi namun sangat dalam. Dikatakan seperti ini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Sebuah pengakuan yang tidak lahir dari suasana nyaman, Bapak Ibu, tetapi justru dari kesendirian yang sunyi, keletihan tubuh, dan kehausan jiwa. Kata Ibrani yang digunakan dari kalimat tadi, "Ya Allah, Engkaulah Allahku," yaitu Elohim El Atah. "O God, Thou art my God." Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ungkapan Daud ini bukan sekedar sapaan atau ungkapan atau bahkan seruan yang formal, melainkan teriakan lirih dari dasar jiwa yang hancur, namun tetap berpegang pada pengharapan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Daud yang saat itu berada di padang gurun Yehuda, tandus, panas, dan tidak berair, tidak menyuarakan keluhan tentang lapar atau haus jasmani. Ia tidak mengawali doanya dengan permintaan air atau pembelaan diri dari musuh. Sebaliknya, dari ruang sunyi keterasingannya, Daud menyerukan siapa Allah baginya. Seolah ia berkata, meskipun segalanya hilang, meskipun segalanya binasa, dariku, katanya, satu hal ini tidak akan berubah. Pasti tidak akan berubah. Engkaulah Allahku, Elohim Yahweh Allahku. Di tengah ketandusan fisik dan emosional itu, Daud memulai doanya bukan dengan ratapan atau tuntutan untuk kebutuhan jasmani yang harus dibutuhkan segera pada waktu itu, karena dia berada di padang gurun yang tandus. Tetapi dengan penyembahan. Dia menyerukan kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang satu-satunya dia sembah dan dimiliki, Elohim Yahweh. Pengakuan ini tentu datang dari pengalaman pribadi yang sangat nyata dan mendalam, Bapak Ibu. Daud sedang menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki Allah. Bukan hanya sebatas konsep. Allah yang dia miliki, Allah yang dia kenal, tidak sebatas konsep keagamaan yang dia miliki, tetapi sebagai relasi yang hidup. Relasi yang hidup sekali lagi, dan penuh kasih. Seruan ini menjadi sebuah ratapan iman yang membuktikan bahwa di tengah realitas kehidupan yang kering, tandus, keterasingan, ketidaknyamanan, di mana tubuh jasmaninya haus, lapar mungkin, dan jiwanya lelah. Yang paling ia rindukan di padang gurun tersebut bukanlah air, bukanlah perlindungan manusia, atau bukanlah bahkan bukan tahta kerajaannya, tetapi yang ia rindukan, yang Daud rindukan dan nantikan adalah Allah sendiri. Betapa kontras isi Mazmur ini dengan kebutuhan fisik yang sebenarnya Daud alami. Secara manusiawi, secara jasmani,
Harusnya kan Daud bisa berseru, "Ya Allah, aku lapar, aku haus. Aku butuh makanan, aku butuh air minum. Aku butuh tempat yang aman. Aku butuh tempat yang nyaman." Daud tidak menyerukan hal-hal yang seperti itu ternyata. Justru yang keluar adalah rintihan rohani dari hati, dari jiwanya yang paling dalam. Untuk menyatakan suatu kehausan, satu keinginan yang kuat, satu selera jiwa yang kuat. Bukan selera terhadap selera yang bisa hilang secara cepat dan instan. Selera yang fana, tetapi selera yang sejati, yaitu selera rohani yang dia arahkan. Satu kerinduan rohani yang murni, yang saya sebut sebagai spiritual appetite. Sebuah selera atau kerinduan yang melampaui rasa lapar jasmani. Bapak Ibu, di padang gurun itu Daud sedang diajar oleh Allah, Elohim Yahweh, untuk bisa dan mampu membedakan antara kebutuhan dan kehausan terdalam manusia. Di sana, di padang gurun, di tempat asing, di tempat yang tidak nyaman, tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, ia justru menemukan bahwa hanya Allah yang dapat benar-benar memuaskan dahaga jiwanya. Mazmur ini bukan hanya puisi iman, tetapi juga nyanyian perjumpaan. Ketika segala sesuatu dicabut, hilang daripada hidupnya, namun yang tersisa justru adalah yang terpenting. Ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada tempat yang nyaman, tidak ada tahta yang indah, gemilang, dan luar biasa, yang tersisa justru adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan Daud kala itu, yaitu hadirat Allah. Hadirat Allah tidak akan bisa dialami, tidak akan bisa dirasakan, tidak bisa dihidupi oleh orang-orang yang tidak memiliki selera rohani yang benar di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah bisa dinikmati, tidak akan pernah bisa dialami oleh individu, orang-orang, manusia yang selama hidupnya tidak mengarahkan kehidupannya untuk menemukan selera rohani yang sejati, yaitu Allah sendiri. Hidup dan tinggal dalam hadirat Allah. Di tengah ancaman, di tengah ketidaknyamanan, di tengah pengkhianatan dan ketidakpastian hidup, seorang Daud tidak kehilangan pusat hidupnya. Sekali lagi, seorang Daud tidak kehilangan pusat hidupnya. Di tengah keterasingan, ancaman, bahkan pengkhianatan dari orang yang dia sayangi dan kasihi, ketidakpastian hidup dan sebagainya, Daud tidak kehilangan pusat hidupnya. Ia tahu dan ia sangat yakin lebih baik kehilangan segala sesuatu yang fana, asalkan tidak kehilangan sesuatu yang abadi dan sejati, yaitu pribadi Allah sendiri. Dalam padang gurun kehidupan Daud, ia menemukan mutiara kehidupan, kebenaran yang sejati, bahwa hanya Allah yang sanggup memuaskan dahaga jiwanya. Bukan air yang ia cari, bukan kenyamanan yang ia tangisi, melainkan hadirat Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber penghiburan, kekuatan, dan kehidupan. Di tengah ketandusan gurun, Daud belajar bahwa jiwa yang lapar dan haus akan Allah akan dipuaskan oleh kasih setia Allah yang lebih dari cukup, yang sangat besar, bahkan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Bayangkan seorang pengembara yang tersesat di padang gurun pasir, Bapak Ibu. Tanpa air, di bawah terik matahari yang membakar kulit. Dalam kondisi tersebut biasanya kan yang pertama dicari adalah air, tentu saja. Namun tidak demikian dengan Daud. Apa yang lebih ia rindukan, sekali lagi, yang lebih ia rindukan adalah hadirat Allah
dan pribadi Allah. Daud tahu meletakkan selera hidupnya bukan terhadap hal-hal yang fana, yang cepat habis dan hilang dari hidupnya, tetapi kepada sesuatu yang abadi dan kekal, yaitu Allah dan kehadiran Allah tersebut. Inilah yang kemudian membedakan orang yang mengenal Tuhan secara intim dan orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran dan kesucian Allah tentu berbeda dengan orang yang hanya tahu ilmu dan pengetahuan tentang kebenaran dan kesucian. Hal ini membedakan setiap orang. Kenapa? Karena jiwa mereka pasti akan merasakan satu kelaparan dan kehausan terhadap sesuatu yang lebih dalam, yang lebih abadi dari sekedar pemenuhan kebutuhan fisik atau jasmani. Kerinduan Daud kepada Allah bukan sekedar keinginan untuk keluar dari penderitaan, tetapi kehausan yang murni akan keintiman dengan sang sumber hidup, pemilik hidup Daud, sang sumber kehidupan yang memberikan Daud kehidupan. Dalam keterbatasan dan kehilangan, Daud tidak menuntut pemulihan keadaan, tetapi justru merentangkan jiwanya seluas-luasnya kepada Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan hujan. Mazmur ini mencerminkan atau menjadi sebuah cermin dari selera rohani, spiritual appetite, rasa lapar dan haus rohani yang hanya bisa dikenyangkan oleh perjumpaan sejati dengan Allah. Di tengah padang gurun, Daud tidak menemukan keputusasaan, melainkan pemulihan batin. Ia mengangkat pujian, ia mengangkat penyembahan dan pengagungan kepada Elohim Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang benar dan satu-satunya. Bukan keluhan, bukan seruan penderitaan, bukan seruan protes terhadap Allah, terhadap Tuhan, tetapi seruan pujian, seruan penyembahan, seruan pengakuan dari hati yang jujur, mengatakan bahwa segala sesuatu boleh hilang, lenyap dari hidupku, tetapi Engkaulah Allahku, Elohim El Atah, Engkaulah Allahku, Bapa Yahweh, Allahku yang aku miliki, pemilik hidupku. Daud mencari wajah Tuhan, bukan jawaban atas masalahnya. Dan justru di tempat yang paling kering, kasih Tuhan terasa paling segar. Karena inilah kekuatan dari jiwa yang memiliki selera rohani yang sehat, Bapak Ibu. Ia tidak kenyang dengan dunia, karena ia sudah terlebih dahulu mencicipi betapa manisnya, betapa indahnya hadirat Allah. Ia tidak kenyang dengan dunia, tetapi ia sangat sadar karena ia sudah mencicipi betapa indahnya hadirat Allah dan pribadi Allah itu sendiri. Dari kisah Daud menjadi sebuah pertanyaan reflektif dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana kita menggelar kehidupan kita? Seperti Daud, kita pun mengalami padang gurun kehidupan. Ada dinamika hidup yang pasang surut. Masa-masa ketika semua yang bisa kita andalkan runtuh. Ya, di zaman sekarang padang gurun bukan hanya tempat secara geografis, tetapi bisa berupa pengkhianatan orang terdekat, seperti sahabat atau keluarga sendiri. Kehilangan yang tidak terduga, baik itu kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan atau identitas diri, atau mungkin trauma masa lalu yang masih meninggalkan bekas luka dari kekerasan, apapun bentuk kekerasannya, penelantaran atau pelecehan, apapun bentuk pelecehannya. Kesepian eksistensial, di mana meskipun dikelilingi banyak orang, hati tetap merasa hampa dan tidak dimengerti. Ya, kita bisa mengalami masa-masa suram seperti ini. Dalam keadaan seperti yang saya telah sebutkan tadi, jiwa kita kemudian merasa kering. Kita butuh pemulihan.
Kita haus akan pemulihan, keadilan, pengertian. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita mencari Allah hanya sebagai penolong dan pemberi solusi? Atau kita benar-benar merindukan hadirat Allah, merindukan pribadinya, meski keadaan tidak berubah, meski kondisi tidak berubah, belum berubah. Apakah kita masih mengarahkan selera kita hanya kepada Tuhan? Selera jiwa kita hanya kepada Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Ketika kenyamanan hilang, apakah Allah masih cukup bagi kita? Apakah selera kita tertuju pada selera yang kudus, yaitu Allah saja? Ataukah Allah hanya kita jadikan sebagai pemuas selera jasmani kita untuk mencukupi kebutuhan kita? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh bernama Corrie ten Boom, seorang wanita Kristen Belanda yang hidup di masa Perang Dunia II. Dia menyaksikan berbagai pengkhianatan, kehilangan, dan penderitaan yang sangat dalam. Keluarganya ditangkap oleh Nazi karena menyembunyikan orang Yahudi. Ia mengalami kelaparan, ia melihat saudari yang dia cintai meninggal di hadapannya akibat perlakuan tidak manusiawi. Corrie menyaksikan bagaimana manusia bisa menjadi sangat jahat, bahkan para penjaga yang mengaku beragama. Namun yang luar biasa, Corrie kemudian berkata, "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam dari itu. Beberapa tahun setelah perang berakhir, Corrie akhirnya menghadapi salah satu pengkhianat secara langsung. Seorang mantan penjaga Nazi yang bertobat dan meminta maaf kepada Corrie atas perlakuan yang dilakukan di masa yang lalu. Dalam konflik batin yang dalam, Corrie bergumul, tetapi akhirnya memilih untuk memaafkan. Bukan karena dia kuat, tetapi karena Allah memenuhi jiwanya yang terluka. Kita belajar bahwa seperti Daud dan Corrie, padang gurun tidak selalu membawa kita pada kehancuran. Bila kita membuka hati, itu bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan di sana kita bisa menyadari bahwa Allah bukan hanya tempat pelarian, Dia adalah tujuan itu sendiri. Hadirat Allah lebih menyegarkan dari keadilan atau pemulihan keadaan. Di Mazmur 63 ayat 4 mengatakan, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau." Apa yang bisa lebih radikal dari ini, Bapak Ibu? Ketika kasih Allah terasa lebih bernilai daripada hidup itu sendiri. Selera rohani membawa kita mengalami perubahan paradigma dan cara pandang terhadap kehidupan. Kita mulai melihat segala sesuatu bukan lagi dari kacamata duniawi, tetapi dari sudut pandang Allah. Ketika selera rohani kita semakin terasah, kita pun menyadari dengan penuh kesadaran bahwa kasih Allah jauh lebih bernilai daripada segala hal di dunia ini. Kesadaran ini tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi menjelma dalam sikap hidup sehari-hari. Kita mulai mengenakan kasih Allah, hidup dalam dan oleh kasih itu. Apa bukti bahwa kita telah mengenakan kasih Allah dan memiliki selera rohani yang benar, selera jiwa yang benar di hadapan Tuhan? Kita pasti mengenakan kasih Allah. Contoh konkret adalah kita pasti rela mengampuni ketika kita sedang terluka. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mampu mengampuni keadaan, kita mampu mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Kasih Allah yang tinggal di dalam kita memberikan kita kekuatan untuk memiliki selera jiwa yang benar, selera rohani yang Tuhan kehendaki. Itu melampaui logika manusia. Ia bahkan memberikan kita kekuatan untuk merespon di tengah penderitaan, di tengah padang gurun kehidupan dengan kasih yang besar, dengan kebaikan yang besar. Selamat berjuang mengarahkan hidup kepada selera rohani, yaitu Allah sendiri. Sumber segala kasih, damai, dan pengampunan. Kiranya hati kita senantiasa lapar dan haus akan Dia, sehingga hidup kita memancarkan kasih-Nya yang mengampuni dan menyembuhkan setiap luka kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri.
Kami butuh Tuhan yang memegang dan menggenggam seluruh kehidupan kami. Untuk kami boleh mengarahkan seluruh hidup dan hati kami terhadap selera jiwa yang benar. Kami boleh mengenakan selera rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu Allah sendiri yang menjadi tujuan hidup kami. Kami yakin ketika kami berjuang untuk mengenakan selera jiwa yang benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, kami mampu mengenakan kasih Allah dalam hidup ini. Kami bahkan mampu memberikan pengampunan terhadap keadaan yang mungkin tidak nyaman, terhadap kondisi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Dan bahkan kami boleh memberikan pengampunan bagi setiap mereka yang melukai hati dan hidup kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Karena itu sekali lagi ya Bapa, pegang tangan kami, pegang hidup kami. Kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang kami jadikan sebagai satu-satunya tujuan hidup kami, di mana selera jiwa kami arahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.